Bang publik Usman? adalah kabar baik nih tentunya buat Nikita. Agustus lah akan bebas tuh. Isunya seperti itu menurut Bang Usman dan Bang Andi seperti apa mungkin? Pertama saya tanggapin itu ya, itu saya aminin aja itu ya pertama ya, insya Allah bahwa akan ada isu Nikita bebas itu kami tanggapi insya Allah amin gitu ya. Nah tapi kemudian tentu tanggapan itu kami harus perkuat dengan dalil bahwa selama sidang PK ya seperti yang disampaikan oleh Prof. Henry tadi, ini kan berkaitan dengan pasal 27B, harus dinilai secara tepat karena beliau kami hadirkan itu adalah untuk meluruskan pemahaman yang salah yang dinilai oleh hakim. Misalnya begini ya, yang pertama saya mau tanggapi begini, di putusan pengadilan tinggi ya, ini ada di halaman 46. Ini kita bicara nih pertimbangan hakim yang menimbang berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim tingkat tinggi memberikan pertimbangan setelah adanya review dari Dr. Samira, terdakwa Nikita Mirzani melalui akun TikTok miliknya pada tanggal 14 Oktober 2014 telah memberikan pendapat atau opini penilaian pribadi mengenai produk kecantikan. Nah, Prof. Henry mengatakan bahwa pasal 27B itu tidak boleh diterapkan terhadap objek, gitu ya Prof, terhadap produk objeknya. Nah itu jelas dikatakan oleh Prof. Henry pada saat di persidangan, terhadap produk tidak boleh. Pencemaran nama baik itu pada orang, seseorang, orang lain atau seseorang, nah, bukan pada produk. Nah maka artinya apa? Artinya putusan ini hilaf ya. Lalu kemudian yang kedua, terdakwa juga menilai tampilan fisik saksi Reza Gladys dalam akun TikTok tersebut mengatakan itu mukanya dempulan tebal dan kulit mukanya tidak seputih yang kalian di TikTok. Nah ini kalau ini dinilai sebagai norma pasal 27B, maka hancur negara ini. Kenapa kok orang menilai tampilan fisik tapi diputus dengan pasal 27B ya? Lalu oleh hakim kasasi menguatkan itu, dia berikan lagi pertimbangan bahwa saksi Reza Gladys pernah menerima potongan video ya dari akun @niki Huruhara yang narasinya menjelek-jelekan fisik saksi Reza Gladys Pretianisari sehingga membuat dirinya sebagai dokter terancam. Ini loh putusan kasasi. Nah, artinya apa? Putusan ini PNPT kasasi semuanya ini adalah menilai tampilan fisik, menghina, mengata-ngatai dokter dempulan, peruntusan abu-abu dan lain sebagainya. Nah, kalau dengan fakta yang begitu, apakah tepat dihukum orang dengan pasal 27B yang tadi deliknya adalah ancaman pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia? Sudah dijelaskan sama Prof. Henry. Kalau menilai tampilan fisik, ya jatuhnya kategori penghinaan ringan ya Prof. Penghinaan ringan, bukan dengan pasal 27B ayat 2 yang ancaman pidananya itu sampai 6 tahun gitu. Nah inilah yang kami uji di persidangan kemarin, hilaf putusan ini dan harus dibatalkan. Itulah dasar tadi kenapa ya ada desas-desus bahwa Nikita Mirzani akan bebas. Desas-desus itu dikuatkan dengan fakta hukum bahwa putusan ini hilaf ya. Soal nanti apakah hakim mempertimbangkan misalnya dengan kehilafan ini lalu memutuskan bahwa Nikita Mirzani tidak bersalah, ya itu karena dari proses hukum yang transparan kita lakukan. Kita melakukan proses persidangan ini semua transparan, pengiriman berkas, pendaftaran, memori PK dan lain sebagainya, persidangan terbuka secara umum. Maka dengan demikian kalau ada desas-desus Nikita akan bebas, insya Allah itu akan dikabulkan. Gitu. Amin. Tadi kan kita membicarakan kabar positif, Nikita Mirzani akan bebas. Di sisi lain ini ada kabar negatif yang viral banget. Kalau Niki di dalam memegang handphone dan video call keluarga dan segala macamnya. Itu menanggapinya gimana? Lah itu kan sudah ada kemarin. Nikita itu kan jadi apa figur atau brand di Rutan Pondok Bambu. Apa itu namanya? Pos apa itu? Iklan layanan masyarakat. Iklan dia lagi viral juga ya, soal mengiklankan sarana prasarana komunikasi ya kan. Nah, wartel Suspas. Nah, iya benar. Wartel Suspas. Nah, itu kan dia memakai fasilitas negara yang disiapkan oleh Rutan. Terus apa salahnya kalau dia komunikasi dengan pihak keluarga melalui video call ya? Nah,
ada keterangan atau tanggapan-tanggapan miring dari orang, ya silakan masuklah ke rutan, berkunjung aja ke sana. Bener nggak ada wartel Suspas di sini yang bisa dipakai untuk berkomunikasi kepada pihak-pihak luar, termasuk keluarga, teman, sahabat dan lain sebagainya gitu. Itu kalau misalnya itu dikatakan, kenapa nih kita megang handphone? Ya salahin negara dong. Kenapa mau menyiapkan wartel Suspas di dalam rutan? Gitu. Kalau tidak mau dipakai itunya, ambil lagi wartel Suspasnya gitu loh. Berarti intinya menggunakan fasilitas negara ya Bang, bukan pribadi. Bukan dong, itu fasilitas negara yang disiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk orang kalau di penjara masa harus dilarang berkomunikasi gitu. Bagus Pak, ini kan kabar Nikita Mirzani bebas bulan Agustus ini kan sangat ini ya, maksudnya dari Niki sendiri dengan kabar tersebut ada komunikasi belum sih Pak? Ya justru yang menjadi kita kaget itu kenapa bisa ada bilang di bulan Agustusnya gitu. Tapi kalau kami tidak kaget kalau misalnya bahwa akan ada isu desas-desus bahwa ini akan bebas. Karena yang tadi saya sampaikan, fakta yang kami uraikan, pasal yang kami uraikan, yang kami sajikan dalam permohonan PK itu adalah dengan fakta yang demikian. Ini semua pertimbangannya mengenai fisik loh. Ya, saya mengatakan Anda mohon maaf, Anda jelek, hitam, pendek dan lain sebagainya. Ya kan? Lalu Anda melaporkan saya dengan pasal 27B. Saya diputus dengan pasal 27B. Benar nggak? Nggak benar, harus dibatalin putusan ini gitu loh. Ya, 7B itu pemerasan. Masa ngomong hitam jelek itu pemerasan. Ya, Terus langkah ke depannya apa nih Bang? ya langkah ke depan kita menunggu hasil sidang PK. Semua kan ada di kekuasaannya Mahkamah Agung. Kalau di Mahkamah Agung itu kan di KUHP yang baru sekarang, ya waktunya tidak ditentukan, tapi dalam waktu sesegera mungkin terhadap permohonan PK itu harus secepatnya diadili dan diputus. Ya, berapa lamanya kita nggak tahu, tidak ada minimalnya, tidak ada maksimalnya. Kalau misalnya dibilang di bulan Agustus, logis karena permohonan PK ini bulan Juni, berarti 2 bulan, ya kan? Juni, Juli, Agustus. Kalau kita hitung dari kita daftar permohonan PK ini di tanggal 2 Juni gitu, artinya ada 3 bulan. Kalau misalnya memang bahwa di bulan Agustus itu ada desas-desus itu masih masuk dalam perhitungan Mahkamah Agung karena waktu sesegera mungkin diputus untuk orang mendapatkan kepastian hukum. Nah itulah kalau misalnya dengan waktu Juni, Juli, Agustus 3 bulan diputus, berarti konteksnya adalah putusan perkara ini dalam konteks yang terbuka untuk umum, transparan, tidak ada apapun di dalamnya, dan itu masih dalam konteks yang wajar gitu. Tidak perlu dicurigai lah gitu kalau sampai di bulan Agustus. Lebih lagi kalau justru kalau lama itu bisa dicurigai, kenapa kok lama perkara ini PK, karena KUHP yang baru itu menegaskan sesegera mungkin dalam waktu diatur dalam KUHP itu sesegera mungkin untuk diputus sehingga orang mendapatkan kepastian gitu. Oke Bang, siap. Gitu ya. Terima kasih Bang. Terima kasih. Oke. Bang Bos, terima kasih banyak. Sama-sama. Singkat, padat dan jelas. Thank you Bang. Nanti kita wawancara besok lagi lah di kantor lah. Ya biar leluasa lah Bang. Kejar waktu. Oke Bang Andi mau nambahin gimana Bang? Nambahin satu dong. Bang. Mekanisme setelah PK itu seperti apa sih? Apakah nunggu hasil udah langsung Niki bebas atau ada step-step lagi gitu? Kalau biasanya nunggu PK gitu ya, Bang Andi atau Bang Usman? Kenapa? Biasanya tuh setelah nunggu PK, hasil PK itu apakah setelah diputuskan Niki langsung bebas gitu aja Ya atau begini, intinya begini, kita belum tahu apa sih amar putusan ya. Misalnya insya Allah gitu ya, dengan doa-doa masyarakat dan lain sebagainya, dan doa-doa dari kebenaran itu sendiri ya yang kita sajikan di persidangan. Misalnya PK dikabulkan dengan amar kabul. Nah, berarti apa yang akan dikabulkan? Misalnya yang dikabulkan soal bahwa ini batal, putusan ini batal. Tapi misalnya ya, tapi tetap dia dianggap bersalah. Ya, kita lihat nanti yang dikabulkan itu bersalahnya misalnya di pasal yang lain, kan hakim bisa juga ya dengan konteks itu dia bilang oh bersalah tapi masa kurungannya atau masa ininya dikurangin misalnya gitu. Nah dalam konteks itu kita bisa langsung meminta salinan atau biasanya petikan putusan. Dengan petikan putusan itu kita ambil, kita bawa ke rutan untuk dilakukan eksekusi untuk mengeluarkan kita.
gitu. Itu adalah prosedur yang, ingat ya, ini prosedur hukum yang wajar dan tidak dalam kapasitas atau tidak perlu dicurigai gitu. Oke ya, kok Udah cukup 10 menit nih. Aduh.